Sentai Zyuranger. Di kisah yang lalu, telur dino jadi rebutan banyak pihak, sampai akhirnya terlempar ke lautan. Zyuranger harus bisa menemukannya, dan membawa bayi-bayi dino yang lucu ke bumi. Itulah yang dikatakan Pangeran Yuro. Setelah Daijujin bisa mengatasi Kokta Crisis, mereka harus berpisah. Pangeran kembali ke planetnya, dan menyerahkan telur itu pada Zyuranger. Menjauh dari planetnya, Petopat melempar umpan ke dalam lautan. Di sana ia mendapatkan lampu wasiat. Dengan bermodal lampu yang bisa mengeluarkan jin itu, Totopat dan Bubak menantang Zyurangers. Mereka yakin bakal mampu mengalahkan Zyurangers. Dalam pertarungan antara Zyurangers dengan jin, semula ia tampak menguasai Zyurangers, namun kemudian serangan jin bisa dibalikkan Geki. Lalu menghantam Bubak, sehingga lampu wasiatnya terlempar. Tentu saja jinnya ikutan kabur. Lalu lampu itu jatuh di dekat dua bocil. Menurut kakek Barza, jin adalah penyihir hebat, dan tergantung siapa tuannya. Bila didapat Pandora akan berbahaya, seperti halnya bila didapat bocah-bocah. Maka hanya sebatas imajinasi mereka. Minta mainan, minta video game, minta makanan, dan karpet terbang. Tanpa mereka ketahui, Zyurangers bisa menelusuri di mana mereka bersembunyi dengan cara mengikuti karpet terbang. Nggak mudah bagi Zyurangers untuk meminta lampu itu. Para bocil berlari menghindar. Padahal mereka nggak ngerti kalau saja saat ini Bandora tengah mengincar lampu itu juga. Bahkan, dia sengaja memecah lampu sebagai rumah jin. Dengan demikian, jin nggak bisa kembali. Dia harus mau bekerja sama dengan Bandora. Ada satu cara agar Bandora nggak menguasai jin. Pecahan lampu wasiat harus bisa diketemukan sebelum Bandora membuat teko baru untuk jin. Sayangnya ketika lampu sudah hampir sempurna, Bandora keburu datang. Ia telah membuatkan teko baru untuk rumah jin. Dengan demikian, jin akan menurut siapa saja yang menggosok teko. Jadilah Bandora sebagai tuannya. Jin baru muncul dengan nama Dora Jin. Zyurangers langsung memanggil Daijujin. Daijujin gak sanggup mengalahkan jin. Geki cari cara. Ia menyuruh teman-temannya mencari potongan lampu wasiat. Dan di detik Zyujin sekarat, salah satu bocah mendapatkan potongannya. Maka jin pun bisa dikembalikan ke dalam rumah yang asli. Dengan demikian, teko Bandora bisa pula dihancurkan dan migran Mami kembali kumat. Akhirnya lampu wasiat dikembalikan ke lautan agar nggak jatuh ke tangan orang yang salah.
Totopat tiba-tiba haus darah. Ia akan mencari korban. Korban sudah diketemukan. Tiba-tiba ia melihat Totopat sehingga ia kabur ketakutan. Lalu muncul Michi, bocil yang pemberani. Ia anak seorang polisi, melaporkan pada ayahnya ada monster mengganggu warga. Ayahnya nggak percaya, tapi ia bertemu Den. Den percaya jika memang ada monster di dunia ini. Lalu bersama mereka mencari si monster. Untuk melancarkan aksi Totopat, Mami Bandora mengirim bantuan. Ia adalah Dora Argos. Memiliki banyak mata. Ini tampangnya. Dalam pencarian monster itu, Michi berhasil dikelabui Dora Argos hingga ia memasuki dimensi lain. Di sana ia seakan-akan melihat ayahnya berubah menjadi vampir. Ia trauma dan hampir saja disantap Totopet. Beruntung Zyurengers datang, tapi ia masih sedih karena ayahnya telah menjadi vampir. Menurut penyelidikan Geki, ayahnya adalah polisi yang baik, bukan vampir, dan suka menolong banyak orang. Michi kini berubah pemikirannya. Dia nggak kepingin ayahnya jadi super detektif. Asal jadi polisi baik aja, udah cukup. Semula ia berharap ayahnya bisa jadi detektif hebat. Makanya ia membantu dengan melakukan banyak penyelidikan sampai ketemu monster. Lalu ketika teman-teman Den lanjut mencari monster, mata yang tadi menyedot Michi kembali datang. Kemudian mereka berdua kembali masuk ke dimensi yang sama, di mana dijumpai ayah Michi memang terlihat seperti vampir. Setelah bisa keluar dari alam ilusi itu, Zyurengers datang membantu Den. Totopat dan Dora Argos memberitahu Michi masih kejebak di alam ilusi. Dia seolah-olah melihat ayahnya adalah vampir. Bila hal ini semakin banyak terjadi, maka bisa memecah ikatan ayah dan anak. Cita-cita Bandora banget. Zyurengers harus bisa mengalahkan Dora Argos sehingga bisa menghapus ilusi jahat itu. Den kepikiran dengan mata. Mata yang bisa membawa seseorang ke dimensi ilusi. Jadi itu pasti titik lemahnya. Benar saja. Manakala bola mata itu dihancurkan, tubuh Dora Argos pun berantakan. Dan akhirnya hubungan orang tua dan anak bisa kembali normal. Kehebohan baru saja terjadi, di mana anak-anak tiba-tiba di atas kepala mereka tumbuh pohon apel. Penyebabnya adalah panah dari Doraleidon. Terakhir ia hendak memanah lagi, tertahan lantaran keburu diterjang Geki. Lalu Mei hendak memanahnya, namun mata Mei jadi nggak bisa melihat. Apa mungkin disebabkan buah apel yang dimakannya tadi? Yakni apel yang diberikan boneka badut duta kecantikan, yang ternyata Totopet menyamar. Akibatnya dan untuk kedua kalinya dia juga nggak bisa memanah Doraleidon. Mami Bandora tertawa puas, idenya berjalan lancar. Anak-anak yang ditumbuhi pohon apel akan menyerap energi mereka. Dengan demikian Mami Bandora akan tetap awet muda. Gossip Black yakin kalau kelinci tempo hari yang bikin Mei sakit adalah bawahan Bandora, sebab Mei memiliki panah legendaris, Patera Arrow. Itu adalah milik pahlawan legendaris.
Risian terus. 私の呪いの中で来る天使の弓じゃった。そんなすげえ弓だったのか。これがラドゥンか。恐竜戦隊ジュレンジャー。 なぜだ。 Suatu hari pohon-pohon apel emas yang dijaga dewa kuno dicuri oleh seorang monster bernama Ledon. Dan yang bisa mengalahkannya hanya pemilik panah legend, yakni Mei. Maka pantaslah Bandora lewat Dora Ledon memperdaya Mei. Kakek Barja telah memberi obat penawar. Hanya Mei sendiri yang bisa mengalahkan kutukan itu. Begitu berat perjuangan Mei. Lalu kakek Bandora berdoa agar Souju membantu Mei, putri Si Hyang. Kemudian tak lama datang kupu-kupu yang banyak. Mereka mampu mengangkat Mei. Ia pun terbebas dari jurang penuh api. Untuk sementara waktu, keempat Zyurengers menghadapi Ledon. Semasa Mei belum lagi muncul. Namun mereka nggak bisa memecahkan apel di kepala Ledon, kecuali panah Mei. Rintihan kesakitan anak-anak akhirnya sampai ke telinga Mei. Dia akan kembali ke dunia nyata. Dan alangkah kagetnya Ledon ketika panahnya patah. Mei yang memanahnya. Dia adalah putri Risian, bangkit melawan Ledon. Mereka pun kembali bersama. Nggak ada yang bisa mengalahkan Zyurengers bila telah bersatu. Dengan terbelahnya apel di kepala Ledon, ia pun dapat dikalahkan. Namanya Yoshi Dondon. Seperti ini perawakannya. Dia bukan Dora Monster. Datang menemui Mami Bandora. Keahliannya membuat patung. Mami Bandora ingin melihat hasil karyanya. Berita di TV mengabarkan telah banyak kejadian aneh. Dengan menghilangnya pesawat terbang, kereta api, Tokyo Tower, dan banyak lagi. Ternyata semua itu masuk ke dalam botol permainan Dondon. Zyurengers tahu Bandora pelakunya. Mereka pun mencari musuh kesatria bumi itu. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mobil Zyurengers disedot pula. Namun dalam pada itu, Boy dan Den bisa menyadarkan mereka bahwa perbuatan mereka salah. Banyak orang menderita. Dondon pun melepaskan benda-benda sitaannya, sehingga semua kembali normal. Namun justru Den dan Boy nggak dilepas, sebab mereka tadi marah-marah. Mereka nggak suka dengan orang pemarah. Dondon minggat karena dimarahi Mami Bandora, sebab dia dianggap bodoh. Lalu kemudian manakala Dondon bisa menyandera Zyurengers, Mami Bandora bergirang hati. Ia pun mengutus Griphozer menuntaskan Zyurengers. Sayangnya teman-teman Zyurengers yang lain keburu datang. Dari hasil rebutan botol yang berisi Den and Boy, mereka terlempar ke rel kereta api. Suasana cukup menegangkan. Syukur Mei bisa membebaskan mereka. Kemudian Den and Boy membabat musuh-musuhnya. Di lain tempat, Dondon dan Tasio masih melarikan diri. Mereka takut dimarah. Tasio takut dimarahi ibu dan gurunya. Sampai akhirnya Mami Bandoras memberi saran supaya mereka menghancurkan manusia dewasa. Jadi nggak ada yang memarahi mereka lagi. Mereka bersedia, lalu dirubah menjadi raksasa. Zyurengers amat kaget melihat Tasio membesar begitu. Bahkan jadi sedikit garang. Dirasa ulta Tasio dan Dondon amat berbahaya, Yeki pun memanggil si Goju. Daijujin gak mungkin membasmi anak kecil. Lalu ketika Tasio bisa dijewer, ia diingatkan, sudah kelewat bandel. Tak lama ibunya pun datang. Dengan sikap kesel, dia memarahi Tasio. Kemudian si ibu sadar. Setelah dikasih tahu Boy, dia telah membuat anaknya takut. Nggak seharusnya ibu selalu memarahi sang anak.
Akhirnya ia sadar. Tasio dan Dondon pengen kembali normal. Namun tiba-tiba Mami Bandora datang. Lantas Daijujin akan menyedotnya menggunakan botol ajaib Dondon. Oleh sebab dia sangat kuat, mereka pun luput dari sedotan botol itu. Dan Tasio bersama Dondon kembali normal. Tasio kembali berkumpul dengan ibunya, sedangkan Dondon kembali ke hutan Jose. Pesannya bersikap baik pada ibunya dan kerjakan PR. Oleh sebab Mami Bandora nggak suka dengan anak kecil, maka di kisah ini banyak menceritakan anak-anak kecil alias bocil. Tersebutlah Shigeru. Dia selalu dibully oleh teman-temannya. Ada seorang bocil perempuan namanya Ninisan. Dia selalu menyemangati Shigeru supaya melawan anak-anak jahil tersebut. Ternyata dia adalah kakak Shigeru. Kejadian ini persis yang dialami Goshi. Dia kehilangan kakaknya sewaktu melawan golem. Sang kakak telah menyelamatkannya. Mami Bandora amat tertarik dengan kisah kedua manusia ini. Lalu ia akan memanfaatkan acara pesta ultah Shigeru dengan cara mengirim Dora monster baru ciptaan Plapchaun. Rencana Mami Bandora, ia akan mengeluarkan Goshi dari tim Zyurangers dengan mengirim Dora bersenjatakan pedang. Kado yang diterima dari tukang paket setelah dibuka ternyata golem. Bubak kemudian mengeluarkan awan Kinton. Dengannya mereka membawa kabur Shigeru. Tujuannya akan menjadikan Shigeru, anak umur 10 tahun, sebagai tumbal atas kemunculan pedang super sakti. Bahkan pedang legend pun gak bakal mampu mengalahkannya. Pedang yang dinamai Durandal bentar lagi selesai dipantan. Dengan demikian Mami Bandora akan menjadi lebih kuat. Akhirnya pedang Durandal selesai. Lalu pedang itu mendapatkan pasangannya, yakni Dora Knight. Rencana Mami Bandora sejauh ini berhasil. Goshi yang terus mencari Shigeru dan kakaknya sampai di suatu tempat asing. Sedangkan 4 Zyurangers nggak tahu Goshi ada di mana. Mereka hanya bisa menyaksikan Goshi bertarung melawan Dora Knight lewat TV. Mereka nggak tahu jalan ke sana. Sementara Goshi hanya jadi bulan-bulanan Dora Knight. Sampai akhirnya Zyurangers mencoba masuk lewat TV tersebut dan berhasil. Pedang Durandal luar biasa sakti. Semua senjata Zyurangers jadi lapuk bak dimakan rayap. Mami Bandora pengen secepatnya menyelesaikan Zyurangers. Lantas ia mengubah Dora Knight menjadi raksasa. Sugoi CS pun didatangkan. Pertarungan dua raksasa terjadi. Daijujin gak mampu mengatasi Dora Knight besar. Mami Bandora perintahkan mutilasi robot itu. Kemudian, melihat kejadian ini, timbul keberanian Shigeru. Dahulu ia yang selalu dibully, kini berbalik. Dora Knight gak mampu menebasnya. Senjata itu menjadi tak berdaya, sebab dia adalah pembuatnya. Lalu Goshi dapat ide. Dengan meminjam keberanian Shigeru, mereka akan mengalahkan Dora Knight. Hal ini terbukti. Pedang sakti Dora Knight bisa dipatahkan. Seterusnya, Dora Knight dapat dihancurkan. Ini semua berkat keberanian seorang anak penakut dan pengabdian Goshi untuk manusia. Goshi no kyōdai wo sukuitai isshin to 5 人の力で韓国の剣で危うくやられるレンジャー. Bersambung, Nek.